Hi again everyone, welcome back again di Old Coins Update. How are you today? Hopefully teman-teman sehat semuanya. Sedikit mau remind ya, kalau nanti malam bakalan ada FOMC, jadi teman-teman tetap harus be safe before kalian decide untuk melakukan transaksi. At least kalau kalian tetap mau masuk atau mau transaksi, pastiin risknya terukur. Itu aja ya pesan dari saya teman-teman. So, yang mau saya review hari ini adalah XRP dan juga Ethereum. Ya, dua token major lah kalau kita bilang. Sebenarnya pasti bakal pro dan kontra. Ada yang bilang kayak ngapain XRP udah naik tapi di review lagi gitu kan. Ethereum juga sama ya, ngapain Ethereum udah naik di review lagi. Tapi teman-teman gini, kedua koin ini holdersnya paling banyak gitu kan, dan pastinya mereka butuh update. Nah, update itu kan penting tuh buat mereka tahu kira-kira ekspektasi mereka itu seperti apa terhadap dua token ini. Dan paling tidak kalaupun udah naik, artinya kan saya percaya dong kalau ada orang yang udah beli gitu kan. Dan mereka yang sudah beli itu pasti kan udah dalam keadaan untung, mereka butuh update. Nah, cuman yang kadang-kadang juga harus diingatin adalah ketika kita nge-review kayak gini bukan berarti kita mengharapkan token ini bakalan terus naik tanpa ada turunnya sama sekali gitu ya. Jadi harap diperhatikan tuh buat teman-teman yang mudah sekali untuk FOMO. Sebaiknya Anda bijak-bijak ya before Anda decide untuk melakukan transaksi pada dua token yang tanknya ini udah naik lumayan ya. Ataupun buat teman-teman yang mungkin ya ngelihat token-token lainnya yang juga sama-sama udah dalam keadaan naik cukup signifikan, terus kan baru mau cari entry point gitu kan. Nah, itu sebaiknya diperhatiin baik-baik untuk menghindari transaksi yang akhirnya malah jadi nyangkut. Unless teman-teman berani cut loss, kalau itu nggak ada masalah gitu ya, karena kita konteksnya biasa dipakai untuk trading juga. Dan kalau saya sendiri di YouTube channel ini lebih kepada untuk trading sih. Oke, so guys, kita mulai dari XRP dulu deh ya. XRP ini dapat kabar menarik ya soal Ripple punya stablecoin namanya RLUSD ya. RLUSD ini Ripple USD. Mereka akan launching, setahu saya dalam waktu dekat ya teman-teman sekalian, dan ini yang mendorong harga daripada XRP katanya untuk dia naik ya, setidaknya dalam 11 hingga 11% dalam beberapa hari terakhir. Is it good news or is it bad news ya? Sebenarnya biasa aja sih teman-teman sekalian ya. Ya mungkin ini menambah exposure, artinya kan orang jadi ada ketertarikan ya kan untuk kembali melirik XRP atau Ripple. Narik exposure, otomatis mereka butuh apa ya? Mereka butuh demand lebih banyak lagi supaya bisa dorong harga XRP lebih tinggi, kan kira-kira begitu. Nah, cuman gini teman-teman sekalian, ada beberapa hal ya yang menjadi pertimbangan menarik kalau misalnya teman-teman berencana untuk nge-hold XRP, apalagi ada yang percaya kayak XRP bakal $10, bakal $15 gitu kan. Saya ngecek tadi XRP itu, aduh ya, sampai ada analis bilang katanya XRP price chart bull flag target ya $15 despite consolidation. Ini kita buka teman-teman ya. Ini katanya Cointelegraph, bukan kata saya. XRP latest pullback form a classic bullish continuation structure with a profit target above $50. Jadi lebih dari $15. RLUSD stablecoin hype boost XRP price. Ya, XRP has been receiving growing attention atau atensi, which is bagus karena exposure ya teman-teman sekalian. Nggak hanya karena mengoutperform, not only because of its outperformance ya, bukan hanya karena performance-nya yang luar biasa ya dalam beberapa minggu terakhir, tapi juga karena ada major development pada XRP ledger ecosystem, termasuk salah satunya adalah RLUSD stablecoin yang akan dirilis oleh Ripple. Nah, ini adalah satu kondisi yang cukup baik sekali untuk menarik lebih banyak exposure ya. After receiving approval from New York Department of Financial Services, the stablecoin could be widely used for transactions and savings, particularly in emerging economies, according to Georgios Vlachos ya, co-founder of the XLR. And bla 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 gitu kan. Jadi kayak teman-teman pasti kayak ini Ripple ini itu segala macam ya, berita positif dan bla 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 bla. Oke teman-teman, begini, apa iya bisa $15 gitu kan? Jadi kalau di sini saya lihat ya, dia ngambil teori sederhana. Jadi ngukur potensi rally-nya berdasarkan tiang daripada bull flag-nya. Ya, jadi tiang daripada bull flag-nya kan tuh panjang banget tuh. Tapi kan itu masalahnya kan gara-gara Gary Gensler dipecat.
Ya, saya pikir di sini ada kondisi di mana I think terlalu hopium lah ya kalau kondisinya kayak begitu. Kenapa teman-teman saya katakan demikian? Karena guys, if you take a look on XRP punya market cap, ini market cap kita tuh udah ngelewatin all time high-nya dia di tahun 2018 ya. Tahun 2018 XRP itu highest-nya adalah di 127,8 miliar dolar. Dan harganya kalau kalian cek pada tahun 2018 itu di 3,3 dolar. Sekarang harga kita 2,6 dolar. Tapi dari segi market cap kita udah lebih tinggi. Gitu. Nah, itu artinya apa teman-teman? Ada satu masalah, yaitu dari sisi supply. Ya kalau kalian lihat nih kan circulating supply-nya kan sekitar 57%. Dari maksimum supply-nya di 100 miliar XRP. Which means teman-teman sekalian, ya kita ngelihat progres yang terjadi pada XRP selama beberapa minggu terakhir itu udah sangat-sangat impresif banget. Dan itu dengan dukungan apa? Dengan dukungan kepastian kalau Ripple akan menang melawan SEC dengan Gary Gensler yang akan mengundurkan diri pada Januari mendatang. Itu udah oke banget, ya kan? Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di sebelah kanan nih, ya kan kayak fact, if you bought $1,000 worth of XRP on 6 January, ya ini dia ngomongin kalau belinya waktu tahun 2018 sih, ya kan? You would have $1,000 worth of XRP today. Nah tuh, ya kan? Ini saya sependapat. Ya dia bilang begini, kalau kamu beli XRP tanggal 6 Januari 2018, saat ini XRP kamu itu nilainya $1,000 juga. Artinya apa? Sama teman-teman dari segi pricingnya. Jadi bukannya mengecilkan ya, bukan mengecilkan harapan daripada teman-teman XRP Army. Of course ya, saya juga ada hold XRP. Saya juga satisfy banget dengan result yang saya dapatkan ya dari XRP karena akumulasi saya dapat di harga $0,6 more or less-nya, dan XRP sekarang $2,6 ya. Why not ya? It's very impressive gitu loh. Tetap ngasih result yang cukup baik. Cuman kita juga harus being realistic. Oke, based on market cap yang kamu lihat saat ini, XRP untuk dia bertumbuh lebih signifikan lagi dengan current supply, itu butuh duit jauh lebih banyak lagi teman-teman. Dan ini kan circulating supply-nya 57 miliar nih XRP. Masih akan terus bertambah. Artinya akan ada token-token yang masuk kembali ke dalam circulating supply-nya si XRP, dan supply ini akan menyebabkan apa yang namanya kita bilang dengan istilah inflasi. Inflasi itu yang membuat akhirnya secara token itu value-nya menurun. Jadi kalau kamu cek market cap-nya lebih gede dari 2017, but price-nya lebih rendah dari harga 2018. Oke, nah itu artinya apa tuh, Vin? Ya kan? Artinya apa tuh, Vin? Dengan kondisi begini, apakah XRP artinya tidak bisa naik lebih tinggi? Of course bisa. Oke, kita nggak mengecilkan harapan teman-teman sekalian, karena kita ngelihat beberapa faktor, seperti salah satunya adalah kita lagi testing exponential moving average 21. Bentar lagi udah catch up. Ya, kalau dia udah catch up, berarti kan ada ekspektasi di mana exponential moving average 21 ini masih menjadi yang namanya tahanan untuk dia create higher high. Kira-kira begitu ya, dengan posisinya mungkin ngebentuk bull flag kayak yang tadi dijelasin ya, saya juga agree, karena kalau kita ngelihat dari perspektif internalnya pun XRP itu ya sebenarnya udah nunjukin situasi yang relatif positif dalam beberapa hari terakhir. Ini juga gara-gara RL USD yang tadi dirilis itu, sehingga membuat XRP kembali mendapatkan exposure ya. Saya pikir akan banyak orang-orang yang berpikir kayak, oh ini harusnya kabar baik nih buat XRP ya, XRP bisa pump lagi nih. That's why kita dapat demand baru setelah XRP mengalami retracement atau koreksi selama beberapa hari terakhir. Ya, kalau kita cekin, kira-kira begini gambarannya teman-teman. Tuh, create lower low and then start shift back to bullish. And kalau kita lihat di sini, akhirnya dia berhasil create higher high lagi dan ambil order block di internalnya, baru dapat reaksi lagi. Ya, so far kalau saya lihatnya dari internal aja ya, saya bisa bilang ini bullish gitu kan, bukan bearish gitu loh. Ini bullish. Apalagi dia udah successfully break dari previous high point. Jadi technically kita udah create yang namanya higher high, dan ini berarti sekaligus mengkonfirmasi ini higher low-nya. Berpotensi untuk jadi higher low yang majornya juga pada perspektif time frame 4 jam. Kan begini kira-kira gambarannya teman-teman. Ya, so kita punya higher low atau possible higher low, and then XRP just have to continue the internal structure trend. Bisa tembus deh $3, tembus deh tuh ya all time high pada tahun 2018 ya di harga $3,3.
Belum sih berarti ya, masih jauh teman-teman PR-nya. Karena $3 dulu, ini kan $3 terakhir deket banget tuh, $2,9. 3,3 sih harusnya cepet lah. Bisa aja dia break dari situ dengan waktu yang relatif singkat, karena $3 break itu artinya level psychology juga dihajar gitu kan. Jadi at the end, kalau kita ngelihat kondisinya saat ini, ya bukannya mengecilkan sekali lagi teman-teman sekalian. Cuman begini, berat aja, itu doang. Oke, saya nggak bilang nggak mungkin dia nggak bisa mencapai ATH barunya. Malah saya bilang sangat-sangat mungkin ya, dengan sentimen, dengan tren, dengan exposure yang ada pada si XRP saat ini, ya sangat-sangat mungkin. Cuman apakah dia bisa $15 seperti yang dibilang dari sini? Ini yang jujur menurut saya kelihatannya ya terlalu tinggi harapannya, dan probably kita nggak akan gampang ya untuk kita bisa mencapai ke sana gitu. Karena kalau bisa $15 itu berarti market cap-nya udah ngalahin Ethereum guys ya. I don't know ya how much Ethereum market cap saat ini, tapi kalau kita lihat Ethereum itu di $473 miliar. Ya $15 bener. Ya itu berarti dari harga saat ini dia harus naik 5 kali. Nah, XRP dengan 150 miliar, berarti kalau dia naik 5 kali, ya itu artinya sekitar 700-an ya, lebih kurangnya. Itu gede banget guys ya, $750 miliar. It's gonna be so big ya. Kira-kira begitulah ya kalau untuk XRP. Jadi gimana nih Vin? XRP simple aja teman-teman ya. Kalau saya kan follow the market structure. Jadi kalau kita ngelihat dia udah create higher high kayak gini, bagus. Itu artinya kita punya internal order block yang bisa kita pakai ya. In case price daripada si XRP balik ke level itu pun, saya rasa sih masih bisa naik lagi ya. Sementara sih itu yang kelihatan pada XRP, dan order blocknya juga not so bad sih guys, karena before dia rebound ya, kita bisa ngelihat ada liquidity sweep di situ. Detailnya kamu bisa cek dari sampai ke time frame yang lebih kecil lagi, tapi dari sini aja udah kelihatan nih. Ya minimal dia udah sempat menciptakan satu lower low tipis before akhirnya dia reverse. Jadi ibaratnya di sini ada yang stuck nih dari sisi sellersnya. Nah itu pada pergerakan XRP saat ini, dan sementara ya saya sudah ya personal ya teman-teman sekalian, udah lama banget ya, sekitar beberapa waktu yang lalu saya take profit parsial, ada yang di harga 1, sekian, ada yang di harga 2 sekian gitu, dan masih saya coba untuk maintain selebihannya lagi ya sisa yang saya masih punya pada XRP, dan selama struktur masih bullish ya I will keep maintain my token ya, my XRP token lah, kira-kira begitu. Oke, semoga bisa kasih idea dan pandangan ya kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya kalian yang mungkin bertanya kayak XRP masih bisa naik nggak? Ya bisa, bukannya enggak, strukturnya ada. Cuma pertanyaannya kalau kalian lihat di XRP yang mengalami reversal, kalian mau nggak untuk melakukan yang namanya manuver, yaitu cut loss sebagian dari transaksi kalian di XRP itu untuk meminimalisir resiko. Sehingga kalau misalkan XRP amit-amit teman-teman ya, dia drop di bawah $1,95 dan dia koreksi major, kamu fine gitu ya, kamu selamat, jangan sampai kamu malah nyangkut gitu. Kayak beberapa waktu lalu ada yang bilang ke saya XRP-nya dia nyangkut, entah pada saat live streaming atau lagi di kolom chat ya, kolom komen di video YouTube. Nah, saya tuh bingung. XRP itu tertingginya kemarin $2,9 dan dia turun dia ke $2, terus dia bilang dia nyangkut. Waduh, itu berarti dia beli di mana tuh ya? Saya udah bingung banget kalau sampai kayak begitu kondisinya. Ya, yang pasti itu biar jadi pembelajaran teman-teman juga, sehingga nggak baik ya yang namanya FOMO ya. At least kalau kalian mau beli harus ada reason yang jelas dulu before kalian decide. Kira-kira begitu. Oke, nah berikutnya teman-teman kita pengen discuss soal si Ethereum ya. Ini Ethereum juga saya rasa banyak holdersnya. Ya, cuman untuk Ethereum saya akan bakal bawa dari sini. Jadi kalau kita cek dari sisi ETF, inflow total on Ethereum finally udah positif, dan sekalinya positif cepet tuh ya growth-nya sampai $2,3 miliar. Not so bad, karena kalau kita compare dengan Bitcoin sih ya sebenarnya belum ada 10%-nya, tapi setidaknya minatnya ada teman-teman sekalian, dan inflow-nya ya setidaknya dalam beberapa hari terakhir tuh sempat ada yang signifikan sampai 3 digit, dengan highest-nya itu harusnya di kisaran $428,5 juta. Selebihnya belum tahu ya, rata-rata sih 300, 100, mungkin kalau di average kan dengan yang lama-lama, saya pikir inflow daripada Ethereum rata-rata itu di angka sekitar 100-an ya, 100 something lah, mungkin 100 kecil, 103, 105 gitu-gituan lah ya. Kenapa bisa ambil di situ, Vin? Ya karena lebih banyak yang di bawah 100-nya. Lebih banyak yang di bawah 3 digitnya, teman-teman. Jadi saya pikir
Kalau dengan kondisinya si XRP saat ini, ya mungkin ya menjadi XRP lagi ya, Ethereum guys ya maksud saya. Mungkin dengan kondisi si Ethereum saat ini, ada alasan ya kenapa market tidak kunjung breakout dari level $4.000 itu. Ya, $4.000 ini merupakan level yang sangat keramat pada Ethereum. Ya, somehow kita nggak tembus-tembus di situ. Mungkin kita tahu teman-teman, kalau misalkan $4.000 ditembus, ini retail akan semakin bergairah ya untuk memanfaatkan Ethereum. Dalam tanda kutip, mungkin mereka berani beli dengan harga lebih mahal. Karena pasti akan ada keluar narasi-narasi seperti, ya Ethereum nextnya ya 7.500 akan easy dengan bagaimana begitu ya, dan lain-lain. Dan akhirnya itu yang menjadi daya tarik daripada para retail ini yang tadinya mungkin nggak ngelirik Ethereum karena Ethereum naiknya lambat banget. Akhirnya dia lirik lagi, ya kan? Tembus resistance $4.000 itu akan menjadi sebuah apa ya kalau kita bilang ya, kayak sebuah prestasi gitu mungkin untuk Ethereum yang akan di-highlight oleh seluruh news media. Sehingga kalau logika saya berpikir, seandainya saya adalah whales-nya gitu kan, ya saya pasti akan jaga harga Ethereum di bawah itu, sehingga tidak memberikan exposure lebih cepat. Karena kalau misalkan exposure-nya datang lebih cepat, lebih awal, bahayanya adalah orang-orang akan ikut beli tanpa meninggalkan sisa order atau liquidity buat para whales ini melakukan transaksi. Nah itu of course akan jadi concern bagi para whales. Whales pasti maunya kan adalah orang jual Ethereum ke mereka, jadi ada barang untuk mereka bisa beli. Ya, kira-kira logika saya berpikir seperti itu. Yang kedua, teman-teman, juga mereka pastinya pengen jaga harga Ethereum di bawah 4.000 supaya mereka tetap bisa akumulasi dalam harga yang relatif murah. Pelan-pelan aja ya jalannya teman-teman sekalian. Jadi once nanti break, ya udah rally-nya kenceng gitu. Tapi kalau misalkan belum, ya setidaknya mereka bisa cicil terus pelan-pelan. Pastiin harganya di bawah level 4.000 karena itu adalah level kritisnya. Ya, dan 4.000 itu bukan hanya dengan closing di perspektif time frame 1 jam, 2 jam gitu ya. Karena nggak ada artinya kalau daily-nya dia nggak mampu bertahan di atas 4.000 at least untuk beberapa hari. Ya, jadi bayangannya teman-teman harus begini nih. Jangan kayak gini nih kondisinya tuh. Dia break 4.000, habis itu next day-nya balik di bawah 4.000. Nah, dia harus bertahan dengan baik di atas 4.000 dan sustain atau creating yang namanya semacam base ya di atas 4.000. Nah, itu udah tinggal tunggu dia rally. Saya pikir kayak gitu. Kalau misalkan belum gimana, Vin? Apakah ada kemungkinan Ethereum bisa terkoreksi? Iya, jawabannya ada. Bisa aja dia balik sampai ke SNR ini. Dan akhirnya overall pergerakan pada Ethereum ternyata sepanjang bulan Desember hanya konsolidasi. Tapi yang penting, good news-nya adalah konsolidasinya di atas SNR itu. Itu udah cukup baik sekali, teman-teman. Ya. Nah, on Ethereum so far saya pikir kayak gitu sih idenya. On the internal structure-nya sih dalam keadaan bullish. Saya personally ada sempat trade on Ethereum dan performance-nya udah bagus banget. Udah ngasih result hampir 4R ya, atau 4R malah sebenarnya bukan hampir lagi sih, udah 4R teman-teman sekalian. Dan sekarang udah tinggal maintain doang nih ya, sebagian atau partial position yang masih open pada si Ethereum. Itu kalau saya. Kalau teman-teman di SAG yang lain mungkin ada yang ngikutin, saya nggak tahu ya. Tapi lebih kurangnya saya sempat mention itu ketika harga Ethereum lagi drop parah gitu. I mean they have opportunity untuk follow the trading plan yang saya share karena cukup lama ya dia spending waktu di sini. Meanwhile saya entered-nya itu adalah ketika dia spike down pertama kali, yaitu setup yang saya masuk ya di Ethereum guys. Dan oh ya saya hampir lupa ya, ada beberapa yang nanya ya, ini admin titip salam teman-teman viewers yang mungkin tergabung di SHG pada periode bulan Januari ya, harap bersabar guys ya, admin bener-bener kewalahan, katanya banyak banget yang ngechat ya, jadi tolong kasih kesempatan buat adminnya balas satu persatu. Itu pertama. Yang kedua teman-teman, ya kalau Anda bertanya, Vin, apakah diundangnya nanti pada tanggal 1 atau menjelang tanggal 1? Jawabannya iya teman-teman sekalian. Mohon maaf, tapi ini memang sistem kita di SAG seperti itu. Our primary goal adalah coba untuk mengedukasi teman-teman dengan proper untuk bisa melakukan transaksi yang baik dan benar. Jadi kalau Anda masuknya sekarang, itu ibarat kalau sekolah teman-teman, Anda udah masuk mendekati momen-momen mau ujian. Jadi Anda nggak belajar apa-apa lagi gitu ya. Udah kita pelajarin semua dari awal, materinya sudah disampaikan di awal.
dan mungkin udah ketinggalan beberapa live session yang juga ngasih materi penting. Jadi saya pikir kalau misalkan kita buka kayak setiap saat, nanti yang masuk dia nggak ngerti apa-apa, dia ngeblank gitu kan, dia bingung harus mulai dari mana. Makanya kita selalu memulai dengan sistem ya kita undang di awal bulan gitu loh. Nah di awal bulan tuh ntar kita ikutin dengan webinar, jadi teman-teman di webinar itu baru dapat tuh gambarannya akan seperti apa ya selama Anda berada di SAG. Ya kira-kira begitu guys ya. Jadi mohon pengertiannya ini buat kebaikan teman-teman ya, bukan ya buat saya juga ya of course, supaya saya nggak stressful kan setiap hari tak ada yang nanya, pertanyaannya diulang lagi ke pertanyaan yang level 0 gitu kan. Nah itu kita berharap jangan sampai kayak begitu. Oke, so buat kalian yang mungkin sudah tergabung terlebih dahulu, saya sarankan coba buka yang namanya study time ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat study time di YouTube channel saya, itu udah bisa jadi permulaan teman-teman untuk melakukan yang namanya pembelajaran tahap awal. Di situ ada banyak sekali, kalau teman-teman mau seriusin ya, itu ada 35 video atau bahkan lebih. Ada yang paling basicnya sampai ada yang agak expert, bukan expert lah, advance di situ udah ada saya share semua. Jadi tinggal mampir ke sana. Oke, so ya, ayo kita kembali ke Ethereum ya. Jadi teman-teman kira-kira untuk Ethereum, idenya saya lebih kurang kayak gitu. Ya, kita lagi maintain untuk posisi Ethereum saat ini. Saya pikir kalau kita lihat ya, dia lagi retest atau lagi ongoing retest ke internal order block. Asal kita bisa maintain di atas level itu, saya pikir Ethereum masih bisa naik lagi sih. Tapi kalau misalkan Ethereum gagal, ya let's say dia malah breakdown, nah ini otomatis kalau saya sih ya, saya akan exit dulu teman-teman. Tapi itu untuk futuresnya aja. Kalau misalkan teman-teman yang nanya saya kayak, Vin, spotnya gimana? Ya spotnya masih oke gitu ya, tinggal di maintain aja gitu. Karena sementara kita ngelihat demand-nya masih ada, kemudian dari sisi price actionnya juga nggak jelek, malah bagus. Ya kita tinggal sabar aja nunggu sampai dia successfully breakout dari $4.000. Itu sih kalau pandangan saya teman-teman ya. Tapi jangan tanya saya kira-kira dia bisa naik ke berapa, karena kita bakal ikutin update-nya, kita bakal ikutin progress-nya. Hopefully Ethereum bisa kasih performance terbaiknya dan bisa kasih keuntungan teman-teman yang banyak ya, sama kayak mungkin XRP sebelumnya. Oke, so thank you very much guys for paying attention in this video. God bless to you all and see you guys again very soon ya untuk si Bitcoin update guys ya. Cheers, God bless and bye-bye guys.